Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebagai muqaddimah pengajian ini, kita akan mendengarkan tasjid atau penyemangat untuk menggerakkan kita untuk bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam gempa di Cianjur. Dan di sini ada saksi hidupnya langsung, saksi kejadian, langsung mengalami kejadiannya, yaitu saudara kita Ustadz Alif. Ini beliau itu sekolah di ZAT namanya, sekolah STII Al-ZAT, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-ZAT, S1 Tafsir, jurusan Tafsir di Cianjur. Dan pondoknya itu, ya nanti dengarkan langsung saja sama beliau saja, agar kita ikut merasakan bagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan tentunya maksudnya agar kita tergerak, gak hanya satu kali membantu, 2 kali atau 3 kali membantu, tapi kita bersama-sama merasakan dan memperhatikan masalah seperti ini. Dan gak hanya ini saja, mungkin nanti kalau terjadi di lain waktu, dan semoga saja, ya, semoga tidak terjadi. Astagfirullahaladzim. Semoga tidak terjadi. Maksudnya ini sebagai tasjid untuk kita yang maksudnya ke depan itu selalu beramal baik, terus menggerakkan kita untuk beramal baik. Silahkan Ustaz. Silahkan, sini Ustaz. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalamu ala nabiyyi ba'dah. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Ustaz Mufki atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya diminta untuk mungkin sedikit banyak menceritakan soal kejadian gempa di Cianjur hari Senin kemarin. Dan mungkin akan saya ringkas menjadi 3 poin. Baik, mungkin yang pertama, keadaan ketika gempa itu sendiri atau situasinya. Yang mungkin sudah kita lihat ya di berita-berita. Kalau gempanya itu 5,6 skala Richter. Dan mungkin ya kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak ibu-ibu akan berpikir 5,6 itu kecil gitu dibanding gempa Aceh misalnya yang 9,3 atau gempa Jogja yang 6,3 kayaknya. Tapi kemarin saya baru baca di situs BMKG kalau ada perbedaan antara gempa darat sama gempa laut. Jadi kayak gempa laut, contohnya seperti Jogja atau Aceh, meskipun skala Richternya tinggi, tapi getaran yang dihasilkan di daratan itu rendah. Akan tetapi berpotensi jadi tsunami. Itu kalau gempa laut. Jadi potensinya tsunami, tapi getarannya di daratan rendah. Jadi seperti itu. Nah, adapun kalau gempa darat
dia tidak berpotensi tsunami, akan tapi getaran di daratnya itu memang sangat hebat. Dan itu yang dirasakan di Cianjur sekarang. Kemarin kan 5,6 skala Richter itu gempa darat. Jadi getarannya yang subhanallah gitu. Adapun kalau cerita saya pribadi, ketika itu saya sedang mengerjakan skripsi karena saya kebetulan sedang semester akhir sekarang. Tiba-tiba getar semua. Saya lari ke pintu. Ternyata lantai atau tanah pas pintu buka itu naik tanahnya. Jadi pintu cuma bisa dibuka segini. Saya termasuk barisan belakang. Terus kan bangunan semua pada getar ya. Saya di belakang paling panik. Ini kenapa teman-teman gak mau keluar gitu. Padahal pintunya cuma bisa dibuka segini. Kenapa gak dibuka pol gitu pintunya. Dan alhamdulillah adapun keadaan saya sendiri dan juga teman-teman di kampus baik-baik saja. Cuma ada 2 luka ringan. Adapun korban alhamdulillah tidak ada. Tapi kalau untuk masyarakat Cianjur sendiri, update kemarin atau hari ini ya, itu sudah 310-an orang yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Puluhan ribu rumah ya. Itu tempatnya dekat saya semua itu. Bahkan longsor yang viral itu 200 meter dari kampus saya. Yang bahkan teman saya melihat sendiri angkot yang bawa anak-anak SD itu sampai tenggelam, dan ketika dievakuasi udah bentuknya udah nggak seperti angkot lagi. Dan seperti itu banyaklah. Insya Allah kita dapat melihatnya di berita. Mungkin itu poin pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu keadaan Cianjur. Karena saya yang melihatnya secara langsung dan merasakannya secara langsung gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin saya ingin menyampaikan bahwasanya baru aja digoncang gempa ya 5,6 skala Richter itu manusia udah sepanik itu, udah nggak ada yang mentingin harta, bahkan orang lain, teman-teman mungkin anak-anak sekali keluar yang penting keluar ruangan dulu gitu. Nggak ada yang mikir sampai kayak nyelamatin inilah nyawa dulu lebih penting. Nah, mungkin yang bisa saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini aja gempa baru 5,6 skala Richter aja udah efek ke diri kita kayak gini, apalagi ketika hari kiamat. Yang itu nggak cuma gempa aja, gempanya mungkin entah berpuluh-puluh skala Richter. Gempa, gunung meletus, tsunami, bakal ada semua. Padahal itu mungkin ini sebagai pengingat Allah kepada kita gitu. Kalau dengan gempa 5,6 skala Richter aja bisa bikin rumah roboh, bangunan hancur, tanah longsor, banjir bandang. Itu semua ada di Cianjur sekarang ini. Itu baru 5,6 skala Richter. Apalagi dengan keadaan hari kiamat nanti. Itu yang bikin Allah bilang orang-orang yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia itu seperti laron yang berterbangan. Laron kalau berterbangan asal terbangnya lari, nggak merhatiin arah, nggak merhatiin apa-apa. Gitulah kedahsyatan hari kiamat. Mungkin ya salah satu hal yang bisa kita ambil dari terjadinya musibah adalah untuk memuhasabah diri kita sendiri. Ini yang kedua. Mungkin yang ketiga yang bisa saya sampaikan dan menjadi yang terakhir, ya sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling membantu satu sama lain. Adapun sebenarnya kampus saya pribadi, kampus saya sendiri menjadi relawan ya. Jadi asatidzah dan juga teman-teman yang masih di sana jadi relawan dadakan, ngantar ke posko sini dan lain sebagainya. Akan tapi saya tidak meminta hal itu sekarang. Adapun jika bapak-bapak ibu di sini ingin membantu, kalau mau disampaikan ke saya, kalau mau langsung ditransfer atau bagaimana, atau lewat lembaga ambil zakat yang lain seperti Lazismu dan lain sebagainya, juga silakan.
Baik, mungkin saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Allahu fi amnil abdi, atau mungkin bisa dibenarkan secara lafzian, secara lafadznya nanti oleh Ustaz Mufti. Kalau Allahu fi amnil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah itu di bawah atau menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Ustadz Alif. Semoga itu menjadi tasji', penyemangat kita, membakar hati kita, mengingatkan kita selalu untuk banyak menolong orang lain, khususnya ini di waktu bencana alam ini, dan menolong orang lain di dalam segala hal jika ada yang membutuhkan. Dan ini agar hati kita itu hidup. Muhasabah seperti ini itu ya agar hati kita hidup, biar hati kita enggak keras, biar hati kita hidup. Kalau ada orang membutuhkan, kita segera sadar. Apalagi orang yang jauh, apalagi khususnya orang yang sedang susah tertimpa bencana alam. Itu sungguh susah sekali, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan ini agar menghidupkan hati kita, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menolong, segera mubadarah, menolong siapa yang dilebihkan hartanya, segera menolong, membantu sampai urusan ini selesai. Insya Allah tadi sebagaimana hadis, selama hamba itu menolong orang lain, Allah pasti akan menolongnya. Intinya gitu. Tapi kalau hati kita mati, masa bodoh, itu pasti jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya, di sini ada lazismu. Alhamdulillah terkumpul berapa itu informasi lazismu PCM Tambah Harjo ya, 8 juta kalau salah. Alhamdulillah. Ini termasuk berarti jamaah Muhammadiyah di Tambah Harjo. Ini termasuk semangat dalam beramal, dalam bersedekah. Dan ini semoga menjadi tasjid, penyemangat, membakar hati kita semua. Gak hanya sekali ini membantu kan itu, tapi terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Allahul musta'an, Allah yang maha penolong dan yang dimintai pertolongan. Semoga Allah menolong kita semua, menolong orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Semoga Allah menolong saudara-saudari kita yang di belahan dunia yang lain juga yang tertimpa musibah. Dan semoga dengan itu, semoga Allah menolong kita di tengah keluarga kita, menolong kita ketika ingin beribadah, menolong kita ketika mendidik anak, menolong kita semua dalam segala hal. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, yaitu tentang muamalah suami istri. Kunci sukses bermuamalah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ittiba, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian belajar, ngaji, itu kunci sukses agar kita sukses bermuamalah, ngaji. Kemudian kita bisa memahami mana yang benar, mana yang sahih, tafsir yang sahih, hadis yang sahih, kisah yang sahih, sirah yang sahih, dan mana yang dhaif, agar tidak menyesatkan
kita. Kemudian fikih itu adalah kunci kesuksesan untuk bermuamalah, karena kadang kita dihadapkan pada dua hal yang kedua-duanya sama pentingnya, dan mana yang harus didahulukan itu diselesaikan dengan fikih. Kadang kita dihadapkan dengan dua hal, dua-duanya haram, tapi yang satunya untuk mencegah bahaya yang lebih besar, maka kita mau nggak mau mengambil yang haram untuk mencegah bahaya yang lebih besar, tapi ada batasannya. Kemudian yang terakhir, kunci sukses untuk bermuamalah itu ikhlas, karena setiap keputusan Anda, setiap hari, setiap apa yang Anda putuskan di tengah keluarga, setiap apa yang Anda putuskan untuk istri Anda, setiap yang Anda putuskan bagi istri, setiap yang Anda putuskan untuk suami Anda, apa yang Anda kerjakan, tindakan apa yang Anda ambil, itu semua tergantung dari seberapa besar ikhlasnya hati Anda, seberapa besar murninya, sucinya hati Anda. Apakah ini yang saya ambil benar-benar untuk maslahah bersama keluarga, ataukah yang saya putuskan ini hanya untuk maslahah pribadi, atau hanya untuk kesenangan sendiri, hanya untuk kesenangan sesaat? Apakah yang saya putuskan ini untuk maslahah menyatukan keluarga? Apakah ini untuk menyatukan, dan tidak hanya keluarga, menyatukan semua tetangga, masyarakat, semuanya, jamaah? Ataukah masalah perkara ini yang saya putuskan hanya untuk kepentingan saya sendiri? Itulah ikhlas. Dan itu yang menentukan kesuksesan Anda dalam bermuamalah. Kesuksesan ini enggak hanya di dunia saja, tapi juga sukses di akhirat. Allahumma musta'an. Semoga Allah selalu menolong kita. Allahumma amin. Ya. Kemudian banyaklah istighfar agar dipermudah Allah dalam memahami syariat. Tinggalkan dosa-dosa agar dimudahkan Allah memahami syariat, karena dosa itu penghambat dalam memahami Al-Quran, penghambat dalam memahami hadis, penghambat beribadah, penghambat untuk pergi ngaji, penghambat untuk berjamaah. Dosa, bisikan syaitan, hasad, itu semua adalah penghalang. Banyak istighfar dan banyak bertakwa, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemarin sudah kita bahas tentang kepemimpinan laki-laki. Intinya keluarga itu berkah selama izin suami itu dijunjung tinggi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kunci keberkahan di tengah keluarga. Karena dari keluarga itu nanti merembet ke masyarakat, tetangga, masyarakat. Kalau keluarga itu baik, insya Allah nanti ketetanggaan itu semua baik. Nanti kalau tetangga semua baik, kan itu masyarakat desa baik, kan itu. Jadi problem pertama yang harus kita fokuskan adalah di sini belajar memperbaiki hubungan kita di tengah keluarga. Ya, selama keluarga itu menjunjung tinggi izin suami, menjunjung tinggi kepemimpinan suami, insya Allah itu rumah itu diberkahi Allah terus, kan itu. Di rumah kalau suami itu dijunjung tinggi, suami manggil sayangku, nah itu kalau manggil seperti itu, kalau selama suami manggil seperti itu dijunjung tinggi, dihormati, langsung segera istrinya, buh main HP, nonton TV, langsung cokat-ceket, segera menjawab panggilan suami. Karena apa? Menjunjung tinggi panggilan suami, kepemimpinan suami, menjunjung tinggi dan izin suami. Mau ke pasar izin suami, mau mengantarkan anak sekolah izin suami, mau ada temannya mau main ke rumah izin suami. Menjunjung tinggi izin suami
dan menjunjung tinggi ketaatan terhadap suami, kepemimpinan suami, dipanggil suami, mendukung suami, melayani suami, pokoknya menjunjung tinggi izin suami dan kepemimpinan suami. Itu kunci keberkahan di rumah tangga. Kalau nggak ada itu, udah rumah itu pasti isinya bertengkar terus, kan itu. Ciri-ciri rumah yang nggak berkah itu berarti ya istrinya suka menentang suami, kan itu. Ketika istri suka menentang suami, suaminya ngerundel terus, kan itu. Pewanas terus, kan itu. Suaminya ganti marahi istri, istrinya ganti nggak terima, dan terus akhirnya tukaran semuanya, kan itu. Itulah rumah kalau sudah keberkahan itu dicabut, isinya kemurkaan tok, kan itu. Kemurkaan, amarah tok, kan itu. Ya dan billah, semoga Allah menjauhkan kita semua dari keburukan di tengah keluarga kita. Allahumma amin. Siapakah pemimpin utama bagi perempuan? Siapakah pemimpin utama bagi perempuan? Apakah suami atau ayah? Apakah suami atau ayah? Kalau berbenturan, ayah pengen seperti ini, suami pengen seperti ini, berbenturan, berbeda pendapat antara suami dan ayah. Mana yang diutamakan? Suami. Suami berbenturan dengan ibu, ibunya pengen seperti ini, suaminya pengen seperti ini. Mana yang lebih utama? Suami. Meski ibu itu disebutkan di hadis 3 kali, tapi tetap kalau sudah berkeluarga, bapak-bapak dan ibu-ibu itu harus menyadari bahwasanya anak perempuan itu nomor 1 setelah menikah itu adalah kepemimpinan suami, bukan lagi kepemimpinan ayahnya, dan bukan lagi harus tunduk kepemimpinan kepada ibunya. Jadi sejak mahar diserahkan, kemudian akad disahkan, lalu suami istri saling ridho, masuk ke kamar, berhubungan, berjima, gak ada paksaan antara suami istri, maka ketika itu terjadi perpindahan kepemimpinan. Yang tadinya perempuan itu pemimpinnya adalah ayahnya, berpindah pemimpinnya ke suaminya. Setelah mahar diserahkan, akad disahkan, kemudian sudah saling ridho, masuk ke kamar, saling bersenggama, kan itu, maka ada peralihan kepemimpinan. Maka selama suami memenuhi hak istrinya, selama suami melaksanakan kewajiban, maka suami itu harus diberikan haknya. Haknya suami apa berarti? Hak suami apa? Kepemimpinan. Jadi istri ketika ada perbedaan dengan antara suami dengan ayahnya, harus membela suaminya selama suaminya benar, dan selama suaminya memberikan apa? Haknya, hak istri, kan itu, nafkah. Selama suami melaksanakan kewajiban, maka perempuan itu harus memenuhi hak suami. Perempuan harus melaksanakan kewajiban. Berarti kewajiban perempuan itu apa? Memberikan kepemimpinan sepenuhnya kepada suami, kan itu. Saya kasih contoh realita yang terjadi di masa sahabat. Contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu menikah dengan siapa? Aisyah. Aisyah anaknya siapa? Binti Abu Bakar. Berarti besannya siapa? Mertuanya Nabi Muhammad berarti siapa itu? Abu Bakar. Nabi Muhammad tuh pernah ngambek sama Aisyah, pernah ada problem rumah tangga dengan Aisyah. Apa terus Abu Bakar cawe-cawe
ngatur-ngatur Nabi Muhammad kan itu. Sebagai mertua apa terus Nabi Muhammad sebagai mertua Abu Bakar apakah terus mengatur-ngatur urusan keluarga Nabi Muhammad? Tidak kan itu. Kenapa? Karena Abu Bakar menyadari kepemimpinnya sudah beralih kan ya. Selama Nabi Muhammad tadi memenuhi kewajibannya, Nabi Muhammad pasti memenuhi kewajibannya. Nabi Muhammad itu orang yang paling baik nomor satu dalam memenuhi kewajiban istrinya. Karena Nabi Muhammad bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya itu yang paling baik perangainya. Wa khairukum li ahlikum. Rasulullah kemudian bersabda, sebaik-baik yang beriman di antara kalian itu yang paling baik sama keluarganya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Umar bin Khattab bisanan enggak? Nabi dengan Umar bin Khattab besanan. Umar itu sebagai mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan siapa Nabi? Anaknya Umar. Siapa namanya? Hafsah. Nabi menikahi Hafsah bintu Umar bin Khattab. Dan Nabi pernah problem rumah tangga dengan Hafsah. Umar bin Khattab apakah terus ngatur-ngatur kan itu, marah-marah, cawe-cawe kepada Nabi Muhammad, mengurusi urusan rumah tangga Nabi Muhammad? Enggak kan itu. Karena sadar kepemimpinan Hafsah itu bukan lagi pada Umar bin Khattab, bukan ada pada lagi ayahnya, tapi berpindah kepada suaminya kan itu. Allahu a'lam bishawab. Tentang izin suami itu semua hal. Izin suami semua hal. Karena apa? Dalam puasa saja itu harus izin suami. Itu menjelaskan berarti dalam semua hal itu harus izin suami. Padahal ibadah lah itu. Ibadah itu kan urusan Allah dengan hamba kan itu. Tapi tetap Allah menyuruh izin ke suami. Dan masih banyak hal lagi izin suami itu dalam semua hal. Dari masalah izin suami ini apa pelajarannya? Pertama, Allah Azza wa Jalla itu menjunjung tinggi, memuliakan suami. Makanya jenengan hati-hati, jangan merendahkan suami Anda. Allah saja menjunjung tinggi suami. Puasa sunnah saja disuruh izin suami. Ke masjid disuruh izin suami. Kalau suami memanggil harus datang kan itu. Kalau suami minta harus dipenuhi, minta dikeranjang harus dipenuhi. Kalau enggak nanti dimurkai kan itu oleh para malaikat. Allah murka. Kemudian pelajaran yang lainnya apa? Izin suami adalah bisa dikatakan izin suami itu syarat. Syarat keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sedang sebelum menikah, jadi kalau sebelum menikah, syarat keridhaan Allah Azza wa Jalla itu apa? Kalau seandainya perempuan itu belum menikah, syarat keridhaan Allah berarti apa? Berbakti kepada orang tua. Ridullah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada keridhaan dua orang tua. Dan marahnya Allah, murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Kan itu sebelum menikah bagi perempuan. Tapi setelah menikah, maka ridho Allah itu ada pada suami. Bahkan Nabi itu bersabda, seandainya
ada perintah untuk bersujud kepada manusia, saya akan memerintahkan para perempuan untuk bersujud kepada para laki-laki, suaminya. Saya akan perintahkan untuk para istri untuk sujud kepada suaminya. Itu ada hadis seperti itu. Seandainya, Nabi itu bilang seandainya ada perintah untuk sujud kepada manusia, kan itu. Tapi kan nggak boleh kan itu. Sujud kepada manusia itu nggak boleh. Sama, akhirnya apa? Dari sini disimpulkan juga pelajaran yang lain. Pelajaran yang lainnya adalah tamu. Tamu itu harus memuliakan suami. Tamu harus memuliakan suami. Kemudian di sini juga pelajaran, kita ambil kesimpulan, orang tua istri itu harus memuliakan izin suami. Jadi seandainya bapak ibu seorang perempuan, kan itu, kalau anaknya sudah menikah, jika bapaknya atau ibunya mau mengajak keluar anaknya perempuan, atau mengajak pergi, atau mengajak usaha, atau mengajak mengalihkan atau mengarahkan uang anak perempuannya, itu harus izin suami. Meski uang itu uang perempuan itu, meski usaha itu usaha perempuan itu sendiri, tapi ketika untuk mengambil keputusan apapun itu tetap harus bilang suami. Uangnya tetap uangnya istri. Kalaupun istri punya rumah, rumahnya istri. Kalau istri punya mobil, tetap mobilnya istri. Tapi untuk pergi, untuk mengarahkan kemana, tetap harus izin suami. Memuliakan izin terhadap suami agar tidak dimurkai oleh Allah. Dan tentunya ketika agar tidak dimurkai Allah, yaitu maksudnya ya agar tidak terjadi kemarahan di tengah keluarga. Pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga, pendidikan anak, pendidikan istri terutama. Pendidikan istri kewajiban siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Suami. Suami itu harus memastikan istrinya mengenal Allah Azza wa Jalla. Suami itu harus memastikan istrinya itu paham cara sholat, mengenal Rasulullah, paham cara sholat, paham puasa, kewajiban puasa, paham kewajiban zakat. Itu suami. Kemudian anak-anak, tanggung jawab pendidikan anak-anak itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami dan istri. Keduanya punya tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab suami itu lebih tinggi. Artinya apa? Yang paling berhak memutuskan anak itu sekolah di dokter, atau anak itu sekolah di agama, atau anak itu arahnya itu yang nomor satu, yang paling berhak memutuskan itu suami. Kalau nggak gitu akhirnya bertengkar terus, kan itu. Yang istrinya pengen anaknya jadi dokter, kan itu. Yang suaminya pengen, nggak mau anak saya pengen jadi ustadz, kan itu. Nggak ketemu akhirnya. Yang istrinya pengen anak saya pengen sekolah di umum, kan itu. Yang suaminya pengen enggak, anak saya pengen sekolah di pondok, kan itu. Akhirnya enggak ketemu, kan itu. Yang paling berhak memutuskan sekolah anak itu adalah suami. Tapi mengurus pendidikan ini itu tanggung jawab keduanya. Keduanya punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu lebih besar kepada suami. Hadisnya gini. Pertama, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi pendidikan yang paling utama berarti apa? Pendidikan nomor satu itu apa, Pak? Ilmu agar jangan terjerumus karena neraka. Itu ilmu yang paling penting.
ilmu agar tahu khamr itu jalan ke neraka, kan itu. Ilmu agar tahu zina itu jalan ke neraka. Ilmu sholat, mengerjakan sholat itu jalan ke surga. Gak mau sholat, jalan ke neraka. Itu ilmu yang paling utama. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau gak dipenuhi, orang tua itu dosa. Orang tua kalau biarkan anaknya masuk neraka, biarkan anaknya minum khamr, biarkan anaknya gak sholat, orang tua itu dosa. Orang tua yang masa bodoh, cuek, halambuh, ben kono, kan itu. Pe mabuk, ape zina, ape judi yo ben. Orang tua seperti ini kena ayat ini, bertentangan dengan ayat ini, lepas dari tanggung jawab. Gak boleh, kan itu. Hadis juga begitu. Rasulullah bersabda, "Kulukum ra'in." Setiap kalian itu pemimpin. Suami istri itu pemimpin maksudnya. Wa kulukum mas'ulun. Setiap kalian itu bertanggung jawab, punya tanggung jawab an ra'iyatih, terhadap tanggung jawabnya, apa yang dipimpinnya. Wa rajul ra'in. Laki-laki itu pemimpin ala ahli baitih, memimpin keluarga di rumahnya, ahli baitih, keluarga rumahnya. Wal mar'atu ra'iyah. Perempuan itu juga pemimpin. Jadi jangan dianggap perempuan itu tidak pemimpin. Perempuan itu juga pemimpin, karena semua itu pemimpin. Perempuan itu pemimpin apa? Tugasnya apa? Ala baiti zaujiha wa waladihi. Di dalam rumah perempuan itu pemimpin. Ketika suaminya pergi nggak ada, maka dia memimpin mengurus rumah suaminya, mengurus anak-anaknya. Tanggung jawabnya adalah menjaga rumah dan menjaga anak-anak suaminya. Dan ada hadis yang lain kan itu, ketika suaminya pergi, tanggung jawab istri itu apa? Menjaga dirinya, kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Ketika suaminya pergi, dia ditinggal di rumah, kewajiban istri apa? Menjaga kehormatan suaminya, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya. Itu istri. Karena kalau nggak gitu apa? Kalau nggak menjaga kehormatan, akhirnya istri kalau ditinggal pergi terus akhirnya apa? Ngajak temennya, bebas langsung ngajak siapapun ke rumahnya, kan itu bebas akhirnya. Akhirnya apa? Kemuliaan di rumah itu hilang. Kehormatan suaminya hilang. Kalau istrinya terus menjadi bebas, istrinya jadi liar, kan itu. Kehormatan itu hilang. Malu, keluarga akhirnya malu, kan itu. Masih gitu. Iya kan bila. Juga kewajiban istri menjaga harta suaminya. Itu juga punya tanggung jawab. Istri menjaga harta suaminya ketika suaminya pergi. Ketika suaminya pergi, ada harta di rumah atau harta yang lainnya, kan itu. Istri punya tanggung jawab menjaga harta suaminya. Pendidikan keluarga, tanggung jawab tadi sudah kita jelaskan, berarti rumah juga sudah kita jelaskan. Ini semua berarti ada suami punya tanggung jawab dalam pendidikan keluarga, istri juga punya tanggung jawab dalam pendidikan keluarga, suami punya tanggung jawab dalam rumah, istri juga punya tanggung jawab dalam rumah. Kemudian pendidikan yang paling dibutuhkan tadi, pendidikan yang paling bermanfaat di dunia dan akhirat. Bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi nggak cuma akhirat saja, nggak cuma dunia saja, tapi ilmu yang paling bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Karena apa? Kalau kita cuma akhirat tok, akhirnya ibadah tok, melupakan urusan-urusan dunia. Sama saja akhirnya apa? Rumah tangga juga rusak kalau tidak ditopang dengan ekonomi yang kuat, kan itu. Kalau ekonominya nggak stabil, kalau dia nggak bisa mengendalikan permasalahan ekonomi, sama saja nanti mempengaruhi urusan akhiratnya. Tadi Rasulullah menyinggung perempuan itu adalah pemimpin, mengurus rumah suaminya dan anak-anaknya. Di sini pelajaran. Hadis ini menunjukkan sebuah pelajaran tentang apa?
Tempat tinggal. Tempat tinggal itu kebutuhan istri, hak perempuan. Suami tempat tinggal itu sebagai kewajiban. Rumah itu kewajiban suami. Rumah itu hak istri, hak anak. Itu istri dan anak itu memiliki hak mendapatkan tempat tinggal. Dan yang wajib punya kewajiban memenuhi hak itu adalah suami. Realita, apakah boleh istri menyediakan tempat tinggal atau apakah boleh orang tuanya, orang tua istri yang menyediakan tempat tinggal? Gimana? Apakah boleh? Boleh. Tapi ini secara dohir kan itu. Secara dohir itu dinilai nafkah. Kenapa nafkah? Kenapa nafkah? Kenapa disebut nafkah? Karena nafkah itu apa? Kalau tidak dipenuhi kan itu, orang itu bisa mati atau bisa sakit, bisa berantakan kan itu. Coba jenengan nggak punya rumah, kepanasan kan itu, hujan-hujanan, bisa sakit kan itu. Makanya rumah itu termasuk nafkah kan itu. Maka ketika yang menyediakan rumah tempat tinggal itu istri ataupun orang tua istri, itu tetap nafkah, kebutuhan. Kalau nggak dilaksanakan bisa rusak kan itu. Ada yang dirugikan atau ada yang dibahayakan. Tetapi sebagai istri dan sebagai orang tua istri, apakah wajib menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal? Apakah istri wajib menyediakan tempat tinggal? Istri itu tidak ada kewajiban menyediakan tempat tinggal. Orang tua istri juga tidak ada kewajiban menyediakan tempat tinggal. Menjadi wajib itu jika istrinya kaya, orang tuanya kaya, suaminya tidak mampu kan itu. Itu menjadi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena apa? Kalau nggak dipenuhi, nanti ada yang dirugikan, ada yang dibahayakan. Keluarganya akhirnya bisa berbahaya kan itu. Makanya menjadi wajib bagi yang mampu kan itu. Ada kemampuan, istri kalau mampu, orang tua kalau mampu kan itu. Tapi kalau tidak seperti itu, istri membelikan rumah atau orang tua istri membelikan rumah, itu hukumnya sunnah, sedekah. Masuknya sedekah, bukan kewajiban. Menjadi wajib itu ketika tadi, kalau seandainya nggak ada rumah, bahaya gitu istilahnya. Rumah tangganya bisa berbahaya. Akhirnya apa? Yang punya kelebihan antara istri atau orang tua istri yang punya kelebihan harta, ya tadi mau nggak mau dia harus memahami, menyadari demi keselamatan rumah tangga, demi keselamatan suaminya, anak-anaknya, agar rumah tangga itu mawaddah warahmah kan itu. Maka harus apa? Dia harus merelakan hartanya karena kaya. Harus merelakan hartanya, kayak disebut sedekah. Sedekah itu artinya apa? Rela. Kemurnian. Sedekah itu istilahnya apa ya? Sesuatu yang diberikan dengan penuh sukarela kan itu. Dan kecintaan. Itulah sedekah. Tapi jangan terus, karena kebanyakan realitas sedekah itu dianggap merendahkan orang. Sedekah itu pemberian yang mulia kan itu. Pemberian sebaik-baiknya. Sebuah bukti cinta kan itu. Itulah sedekah. Jangan terus dianggap orang yang diberi sedekah atau sedekah ini terus merendahkan orang itu. Berarti itu sedekahnya bermasalah. Jadi kalau sedekah tersirat merendahkan orang kan itu berarti ada masalah dalam hatinya ketika memberi. Itu riya kan? Gak hanya riya, itu penyakit orang munafik. Orang munafik itu kalau sedekah bermaksud untuk merendahkan kan itu. Ya, ini problem di dalam realita kan itu sering kita dapati, orang memberi tapi untuk merendahkan. Ya dan bilang. Dan ada orang memberi untuk tujuan kedudukan. Itu semua riya. Ya dan bilang kan itu. Bagaimana memikat istri?
Bagaimana memikat istri? Yaitu pertama dengan kasih sayang dan tidak mudah marah, pemaaf, tidak mendendam, bermusyawarah yang baik. Ini untuk suami paling utama. Suami itu didorong dalam syariat harus pandai. Suami itu harus menjadi suami yang pandai memikat istri. Tapi juga ada hadis kan itu, disebutkan kan itu. Kalau istri itu harus pintar apa? Mempercantik diri. Itu benar. Istri itu harus pintar mempercantik diri agar suaminya terpikat kan itu. Yang suaminya itu harus pintar kan itu mendekati istri kan itu. Harus pintar dalam memikat istri. Pintar bagaimana istrinya cinta sama dia, menyenangkan istri kan itu. Memikat istri. Kasih sayang. Kemudian tidak mudah marah. Jadilah suami yang penyayang, tidak mudah marah, pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan istri. Istri itu bisa sehari mungkin marah 10 kali. Mungkin lebih ya. Istri bisa mungkin bentak-bentak suami sehari itu mungkin puluhan kali kan itu. Yang suami itu harus pandai kan itu. Menyadari oh iya istri itu lemah, mudah marah. Yang laki itu harusnya lebih penyabar dan tidak mudah marah, harus lebih kuat kan itu. Harus lebih pandai dalam memaafkan, harus lebih pandai tidak pendendam kan itu. Kalau istri pendendam ya kita wajar, kita maklumi. Kalau seandainya istri itu pendendam kepada kita maklumi karena perempuan itu lebih lemah. Jadi gini, perempuan itu misal mudah dendam terhadap kesalahan-kesalahan kita. Itu kalau perempuan. Suami, yuk terus ojo terus ngalahi istri, dendamnya lebih besar kan itu. Pendendam, nggak boleh kan itu. Suami itu harus kuat, harus lebih pemaaf, harus lebih mudah untuk melupakan kesalahan-kesalahan istri, tidak mendendam. Tapi gitu bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Realita suami itu kalau ada masalah cepat lupa. Benar gak? Suami itu kalau ada masalah keluar rumah bentar, terus pulang rumah dah lupa kan itu. Tapi kalau istri sekali marah kan itu bisa sampai diungkit-ungkit terus kan itu. Keluar rumah diungkit lagi, terus pergi diungkit lagi kan itu. Tapi kalau suami itu ada masalah habis bertengkar atau habis apa, keluar bentar sama temannya atau keluar bentar sholat ke masjid jamaah, balik pulang udah biasa. Suami itu lebih mudah untuk istilahnya melupakan kan itu masalah kan itu. Tapi kalau istri itu memang kita harus sadar, kita harus pandai memahami istri. Istri itu memang lebih lemah, susah untuk memaafkan kan itu, susah untuk melupakan kan itu istri. Dan kita harus memakluminya. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Berkat rahmat Allah lah kalian diberi kelembutan dan kasih sayang. Lintalahum. Kamu bisa lembut terhadap mereka, bisa terhadap istri, tetangga, semuanya. Kamu bisa lemah lembut itu semua berkat rahmat Allah. Artinya apa? Selama jenengan itu banyak sholat, banyak sedekah, banyak berdoa, banyak beribadah, banyak belajar, banyak mengaji, banyak beramal soleh, Anda banyak rahmat dari Allah. Semakin banyak rahmat dari Allah Azza wa Jalla, Anda akan apa? Semakin lembut orangnya. Semakin lembut artinya apa? Mudah untuk bermuamalah dengan tetangga, mudah bermuamalah dengan istri, mudah bermuamalah dengan orang-orang. Makanya penting, ibadah itu penting. Karena fungsi ibadah itu apa? Untuk lintalahum, supaya Anda menjadi lembut, perangainya baik, supaya Anda sukses dalam bermuamalah, yaitu fokus beribadah. Pokoknya ibadahnya baik, belajarnya baik, ilmunya baik, pemahaman Al-Qur'annya baik, pemahaman sunnahnya baik, insya Allah apa? Lintalahum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Berkat rahmat kasih sayang dari Allah lah kalian itu menjadi lembut terhadap mereka, terhadap orang-orang sekitar.
Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya kalian itu berhati keras, kasar, lan faddu min haulik, orang-orang pasti akan kabur menjauh dari kalian. Ya, semoga saya dijauhkan dari kata-kata kasar. Semoga kita semua dijauhkan, dimuliakan Allah dengan akhlak dan perangai yang indah, yang bagus. Diberi kata-kata yang indah, diberi gerak-gerik yang indah, lemah lembut. Karena apa? Kalau kita dicabut, ya, akhlak mulia kita kalau dicabut, kita jadi orang yang kasar, ngomongnya kasar, orang-orang lari dari kita. Lan faddu min haulik. Maka apa solusinya? Untuk melembutkan supaya sukses dalam berkumpul dengan orang-orang, supaya orang-orang betah dengan kita apa? Fa'fu anhum. Allah berfirman, fa'fu anhum. Maafkanlah orang-orang yang salah. Itu kuncinya. Agar jenengan orang-orang betah dengan Anda semuanya, istri, anak, tetangga semuanya agar betah dengan Anda. Fa'fu anhum. Maafkanlah kesalahan orang-orang. Wastaghfir lahum. Mohonkanlah ampunan untuk kesalahan orang-orang. Wasyawirhum fil amr. Inilah yang susah. Inilah yang kadang disepelekan orang-orang. Uwongkanlah orang-orang. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawaralah dengan orang-orang dalam perkara apapun. Ada apa-apa, bicara bareng-bareng. Menganggap orang gitu deh. Kita mau putuskan apa yang berkaitan untuk orang banyak, kumpulkan orang-orang. Bicara dengan orang lain. Mau apa, bicara sama suami. Mau apa, bicara dengan orang tua. Wasyawirhum fil amr. Mau apa, bicara dengan jamaah. Sering berkomunikasi. Wasyawirhum fil amr. Menguwongkan orang, bahasanya sering gitu. Nguwongke kan itu. Jadi mau apa-apa, bikin acara musyawarah, bilang ke orang kan itu. Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berusaha keras melakukan itu semua, maka apa? Tawakallah kepada Allah, terima semua keputusan hasilnya dari Allah, mau baik mau buruk, tawakallah kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya apa? Kalau jenengan sudah berusaha keras, maka jangan putus asa terhadap Allah Azza wa Jalla. Meski hasilnya buruk, jangan putus asa terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa berdoa. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap sholat Anda, meski apa? Hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan. Jangan putus asa berzakat. Jangan putus asa bersedekah, meski apa? Hasilnya tidak sesuai yang Anda harapkan. Jangan putus asa menolong kakak. Jangan putus asa menolong adik. Jangan putus asa menolong tetangga, meski apa? Mereka sering menyakiti kita. Jangan putus asa dalam berbuat baik. Kan itu. Meski hasilnya buruk, tawakal pada Allah. Tawakal kepada Allah, terima apapun keputusan dari Allah, mau keputusan yang baik, mau keputusan yang mau keputusan yang baik ataupun keputusan yang buruk, tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.